Speak the Blue Whale. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar banyak kan mengenai belajar menjadi tangguh. Dan minggu ini kita masih tetap mau belajar menjadi tangguh. Nanti Miss Pinky the Seahorse akan menjelaskannya kepada adik-adik semua. Dan tapi sebelumnya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.
Halo adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse minggu ini. Adik-adik, seperti yang sudah adik-adik tahu, bahwa di bulan ini kita belajar tentang menjadi tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, di minggu ini kita mau belajar tentang satu tokoh lagi di dalam Alkitab yang tidak pernah menyerah dan tetap berpendirian teguh di dalam Tuhan, tetap teguh dan tidak bersungut-sungut di dalam rintangan yang dia hadapi. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kami, buat segala-galanya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, biar apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, tentang satu tokoh lagi dalam Alkitab yang mau mengajarkan kami tentang tetap teguh di dalam Engkau. Bapa, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, biar kami boleh menangkap pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, di minggu ini kita akan belajar tentang kesalehan Ayub yang diuji. Dari kesalehan Ayub yang diuji, kita akan membahas lebih lagi tentang pantang menyerah. Apakah adik-adik masih ingat apa arti dari pantang menyerah? Apa arti dari tetap teguh di dalam Tuhan? Pantang menyerah artinya sikap yang tidak mudah patah semangat adik-adik dalam menghadapi berbagai rintangan yang kita hadapi. Pengertian lain dari pantang menyerah adalah tidak mudah putus asa adik-adik, selalu kuat dalam menghadapi suatu rintangan. Contoh pantang menyerah seperti ini misalnya, guru di sekolah meminta adik-adik untuk membuat suatu kerajinan tangan. Misalnya membuat pot bunga dari tanah liat. Ketika membuat pot bunga, adik-adik mungkin mengalami kesulitan sehingga harus berulang-ulang kali mencobanya. Lalu ketika adik-adik mengalami kesulitan seperti ini, apakah yang adik-adik lakukan? Apakah kalian akan menangis atau mau menyelesaikan tugasnya hingga selesai? Ayo adik-adik, kalian akan pilih yang mana nih? Tentu saja kita harus terus mencoba hingga tugas itu selesai. Atau jika adik-adik tidak bisa mengerjakannya sendiri, adik-adik bisa meminta bantuan dari papa atau mama agar bisa membuat pot bunga itu dengan baik. Ketika kita melakukan hal itu berulang-ulang hingga berhasil, itulah yang dinamakan sikap pantang menyerah. Pantang menyerah juga salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adik-adik. Kita semua, berarti Miss Pinky the Seahorse, Miss Big the Blue Whale, dan adik-adik semuanya dan kakak-kakak di kelas Zoom-nya adalah anak-anak Tuhan, bukan? Tentu saja. Dan sudah sepatutnya kita memiliki sikap yang pantang menyerah. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan beberapa tokoh yang memiliki sikap pantang menyerah. Dan salah satunya adalah Ayub. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah Ayub berikut ini. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan. Ayub tinggal di negeri timur. Ayub memiliki 7 anak laki-laki. Ada berapa anak laki-laki? 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ada berapa anak perempuan? 3 anak perempuan. Dan juga memiliki harta kekayaan yang diantaranya adalah 7.000 ekor kambing, domba 3.000. Dan suatu hari iblis datang untuk menghampiri Tuhan dan meminta izin untuk mencobai Ayub. Lalu Ayub kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya. Dan juga dihinggapi penyakit kulit selama bertahun-tahun adik-adik. Dalam penderitaannya, Ayub diolok-olok oleh istri dan sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub menderita,
Istrinya meminta untuk mengutuki Tuhan, untuk bersungut-sungut dengan Tuhan karena sudah memberikannya pencobaan yang seperti ini. Namun saat itu Ayub tidak mendengarkan perkataan istrinya itu dan tetap setia pada Tuhan. Selain itu, 3 orang sahabat Ayub juga datang menghampirinya. Tetapi bukannya menghibur Ayub, mereka malah mempersalahkan Ayub. "Kamu sih Ayub, karena kamu berbuat dosa ya makanya kamu seperti ini." Mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menghibur Ayub, malah membuat Ayub menjadi semakin sedih. Mereka mengatakan bahwa pencobaan yang Ayub dapatkan adalah karena dosa-dosanya, adik-adik. Namun Ayub tetap bersikeras bahwa ia adalah seorang yang baik dan pencobaan yang datang ini bukan karena kesalahan yang dia perbuat. Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun Ayub mengalami penderitaan yang sangat banyak. Pada akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan dan ia mendapatkan kembali harta bendanya. Bahkan adik-adik, jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Begitu juga dengan keluarganya. Ia kembali memiliki istri, anak laki-laki, dan anak perempuan lagi. Setelah penderitaan itu, Ayub hidup bahagia dengan seluruh keluarganya. Nah adik-adik, dari kisah Ayub ini kita belajar tentang tidak menyerah dalam keadaan apapun. Seperti yang dialami Ayub, penderitaan yang ia alami sangat berat adik-adik. Sangat berat. Namun Ayub tetap setia dan teguh dan percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki sikap yang pantang menyerah, kuat di dalam Tuhan. Apapun rintangan yang kita hadapi, sebaiknya kita tidak mudah menyerah dan berusaha untuk melewati rintangan itu. Minta bantuan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta bantuan dari Tuhan Yesus di dalam doa agar kita bisa dikuatkan untuk melewati segala tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Sekian pembelajaran tentang Ayub hari ini adik-adik. Nah adik-adik, semuanya mau belajar ya untuk menjadi tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita belajar ayat hafalan di minggu ini dalam Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi adik-adik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah adik-adik, sampai di sini cerita tentang Ayub. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pelajaran hari ini, untuk tetap menjadi teguh, untuk tetap percaya, untuk tidak bersungut-sungut ketika kami menghadapi suatu rintangan. Bapa, kami mau belajar untuk terus kuat, untuk terus percaya di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan ya Bapa, untuk menghadapi rintangan-rintangan yang akan kami hadapi. Biar kami boleh selalu bersyukur dan kami boleh selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun yang kami alami. Bapa, berkati juga kakak-kakak kami dan juga teman-teman kami untuk nanti di kelas Zoom kami boleh bersama-sama belajar lebih banyak lagi. Berikan kami hikmat ya Bapa untuk boleh belajar hal-hal yang baru lagi dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, bye-bye. Susah, tapi ku
sumber kekuatan, karena Tuhan sumber kekuatan. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Setiap hari yang ku jalani, tak semuanya mudah. Ada yang sulit, ada yang susah, tapi ku tak menyerah, karena Tuhan sumber kekuatan, karena Tuhan sumber kekuatan. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Oh, 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 aku kuat, tangguh hebat, karena Tuhanku dahsyat. Karena Tuhanku dahsyat. Itu buatku kuat. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan apa kata Miss Pinky the Seahorse. Dia cerita mengenai Ayub. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tetap kuat. Ia bahkan mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya dan 2 kali lipat adik-adik dari yang sebelumnya. Nah, adik-adik kita sudah belajar menjadi tangguh sama seperti Ayub. Kita mau belajar lebih lagi yuk di kelas Zoom meeting bersama kakak-kakak. Dan sampai jumpa bersama Miss Pinky the Seahorse dan Miss Big the Blue Whale dan kakak-kakak di kelas Zoom minggu depan. Dadah! Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.